Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Andika ya. Gimana kabarnya? Seperti biasa, saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Amin. Oke, di kali ini saya mau berikan informasi ya, masih tentang affiliate dan ini berkaitan dengan affiliate di affiliate network yaitu Access Trade ya. Setelah teman-teman kemarin sempat daftar. Tapi saya belum sempat jelasin ya gimana sih penggunaan dari dashboard atau halaman halaman member untuk affiliate yang ada di Access Trade ya. Tujuannya video ini supaya nanti teman-teman lebih paham lah untuk menggunakan fasilitas yang ada di affiliate dashboardnya Access Trade. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, biasanya kalau saya masuk ke sebuah platform ataupun membership ataupun dashboard seperti ini, kita sesuaikan dulu ya. Nah, di Access Trade ini kan memang dari Jepang dan dia sudah beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara, makanya disediakan juga selain bahasa Inggris juga bahasa-bahasa di Asia. Contohnya misalkan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain nih, saya nggak ngerti nih. Contoh ini bahasa Vietnam gitu ya. Ini mungkin bahasa Thailand. Oke, jadi teman-teman silahkan sesuaikan dulu bahasanya, pakai apa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di tutorial ini mungkin saya pakai bahasa Inggris ya. Nanti teman-teman menyesuaikan aja. Kurang lebih sama kok terjemahannya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, jadi ini adalah halaman awal dari dashboard Affiliate Access Trade ya. Di bagian ini ada beberapa poin sih yang teman-teman mesti paham sih. Yang pertama ini adalah periode ya. Periode apa sih? Ya ini periode untuk report yang ada di sini. Ini kan ada data-data nih di atas, ada earning, ada klik, ada conversion, ada earning per klik ya. Jadi ini data adalah yang dimulai dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 9 September. Ini bisa dirubah teman-teman mau berapa lama nih, misalkan hari ini saja atau kemarin atau seminggu terakhir atau 14 hari terakhir, bebas ya teman-teman. Silahkan disesuaikan ya. Oke, yang pertama ini adalah earning ya. Earning ini pendapatan kita ya, pendapatan kita dari aktivitas kita menjalankan affiliate di Access Trade. Terus ini ada klik nih, jumlah klik ya. Jadi selama ini kita sudah sebar link itu seberapa banyak sih link kita atau link yang kita sebarin itu diklik oleh visitor atau oleh orang itu sudah berapa kali ya. Terus ini konversi itu artinya ya terjadi transaksi dari link yang kita sebarin. Contoh misalkan kita sebarin link affiliate Tokopedia ya, terus ada orang klik di situ kan, misalkan dari 1000 orang yang beli itu ada 100. Nah, makanya itu terjadi konversinya 100. Jadi konversi itu ini muncul angkanya ketika orang berhasil atau seseorang tuh selesai menjalankan goal atau permintaan yang diminta oleh Access Trade ya. Nggak selalu harus beli barang, karena kan nama affiliate itu kan nggak selalu kita harus beli barang. Orang harus beli barang baru kita dapat komisi kan. Contohnya kalau kita menjalankan afiliasi yang install atau CPI, kalau ada orang install ya udah itu masuknya ke conversion, nanti ada komisinya juga ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Terus ini ada earning per klik. Jadi kira-kira tuh untuk mendapatkan sekian rupiah ini muncul dari berapa banyak klik ya. Nanti di situ dibagilah ternyata satu klik itu kira-kira ya penghasilannya atau menghasilkan sekian rupiah ya, kayak gitu. Tapi kalau menurut saya teman-teman ya nggak usah perhatikan hal-hal yang kita nggak terlalu ngerti ya. Kalau teman-teman merasa waduh ini hitungannya gimana ya atau seperti apa nih, ya udah nggak usah perhatiin aja. Kalian fokus aja di sini, ngumpulin klik dan ngumpulin komisi ya. Untuk di dashboard saya ini baru ya, ini mungkin belum ada seminggu ya, baru beberapa hari kok. Dan untuk konversinya pun masih banyak yang pending, terutama untuk Shopee ya, karena ini saya juga baru. Tapi kalau yang lain bisa ada yang sudah muncul nih. Oke. Terus kalau kita scroll di bawah, ini ada notifikasi. Notifikasi itu ya dari tim Access Trade ya. Contoh, ini kalau teman-teman mau belajar tentang
digital marketing gratis ya. Nanti tinggal klik aja ini bannernya. Nanti akan terbuka halaman baru ya. Kalau mau balik tinggal di back aja. Atau bisa juga di klik kanan. Contoh ini klik kanan terus open new tab ya. Buat teman-teman yang menonton video ini lewat handphone, mungkin disesuaikan aja ya. Karena saya terus terang lebih nyaman tuh pakai desktop kayak gini, nggak nyaman pakai handphone karena tampilannya lebih luas lah, lebih jelas ya. Oke, terus nah di sini nanti teman-teman bisa lihat juga beberapa notifikasi yang lain terkait access rate ya. Terus di bawah ada yang namanya new campaign atau campaign baru. Jadi campaign ini istilahnya apa ya? Dari merchant atau dari brand itu lagi ada apa sih? Lagi ada kampanye apa atau lagi ada promo apa untuk affiliate ya. Contohnya ini ada dari IM3 Ooredoo ya. Klik di ikonnya atau logonya, nanti akan muncul jendela seperti ini. Di sini ada muncul beberapa informasi yang teman-teman bisa baca ya. Termasuk itu nanti landing page-nya seperti apa. Jadi ini gunanya untuk mempelajari ya produknya tuh apa dan nanti apa sih yang akan kita promosikan ya. Contohnya ini, jadi kita mempromosikan orang supaya apa? Supaya daftar atau berlangganan berlangganan Prime via online. Jadi mungkin ini kita membawa orang atau menyarankan orang, merekomendasikan orang untuk daftar IM3 Ooredoo ya. Pasti kan nggak gratis karena ini sepertinya pasca bayar ya. Nanti begitu mereka bayar, ya udah kita akan dapat komisinya. Komisinya berapa? Biasanya muncul nih. Nah di sini kan ada ya reward. Ini komisinya adalah Rp70.000 satu kali orang daftar. Kalau misalkan kalian bisa bikin konten yang bagus untuk mengajak orang daftar ke IM3 Ooredoo. Misalkan ada 10 orang yang daftar lewat link yang kalian sebarkan, kalian rekomendasikan, nanti ya dapatnya 70.000 kali 10 berarti 700.000 kayak gitu. Oke, kembali lagi ke dashboard ya. Jadi itu tadi untuk dashboardnya. Terus untuk berikutnya ada campaign nih. Nah di bagian campaign ini nanti ada sub menunya ya. Jadi ini campaign, kalau kita klik nanti di bawah ada beberapa sub menunya, yaitu recommended atau yang disarankan. Kategori disarankannya atas apa saya kurang tahu sih, tapi buat saya sih nggak terlalu penting ya. Kalau teman-teman mau cek campaign apa aja semuanya yang ada di access rate, tinggal klik ini, pilih yang available campaign atau campaign yang tersedia atau kampanye tersedia ya. Nanti di sini ada banyak banget nih ya, kalau di scroll nggak bisa habis. Tinggal nanti seperti biasa kalau pengen tahu detailnya dicek aja nanti di gambarnya ya atau di logonya ini. Misalnya Lemonilo ya, komisinya 6%, individual per case misalkan. Nanti di sini dibaca aja dia tipe campaignnya apa ya, nanti teman-teman bisa baca kok. Terus komisinya berapa bisa dicek. Contoh nih JDID komisinya adalah 0,15%. Terus ini ada AliExpress, ada Envagro nih, misalkan kalian punya follower yang kebanyakan misalkan ibu-ibu punya anak kecil, anak TK atau balita, cocok ya untuk mempromosikan ini. Ini komisinya 10%. Oke, itu tadi untuk available campaign atau campaign tersedia ya. Terus berikutnya ada applied campaign atau campaign yang kita sudah mendaftar. Jadi kalau misalkan kita mau promosikan contoh Story Eye. Ini kan Story Eye ini distributor Apple ya. Nih ya, distributor Apple. Jadi kalau kalian misalkan mau promosiin ini, artinya supaya orang beli iPhone, beli iPad, beli Mac ya. Nanti kalian juga bisa dapat komisinya. Komisinya ada 1%. Misalkan harga harga yang dibeli 10 juta, komisinya ya kira-kira berapa ya? 10 juta berarti 100.000 ya. Jadi kayak gitu. Oke, kalau untuk applied campaign ini akan muncul kalau kalian sudah daftar. Contoh ya ini Story Eye, nanti klik apply, nanti akan muncul di sini applied campaign-nya apa ya. Tapi itu
nanti juga tidak langsung diterima ya pada saat kita mengajukan campaign itu. Kita apply, nggak ada yang langsung diterima, ada yang enggak, jadi tergantung brandnya aja. Kalau sudah diterima nanti di sini akan kosong, kalau belum diterima nanti akan ada pendingnya di sini yang sudah daftar apa, tapi belum di approve. Kalau nanti yang sudah di approve ya munculnya di sini affiliated campaign atau campaign-campaign yang sudah disetujui kita sebagai afiliasi ya. Contoh ini adalah Lazada yang saya udah daftar dan udah disetujui, ada Blibli, ada Bukalapak, ada Tokopedia, macam-macam, ada Rupa-Rupa, terus juga ada di sini, ada Shopee juga, nah kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, untuk applied campaign, terus ini ada rejected campaign atau campaign yang ditolak. Jadi nggak selamanya kita mendaftar campaign brand tertentu itu diterima, bisa aja ditolak, tapi apa ya, kriteria mereka menolak kita saya sih kurang paham ya, selama ini saya belum pernah ditolak soalnya. Jadi kalau teman-teman coba aja dulu nanti daftar, kalau misalkan ditolak bisa tanyakan kenapa sih kok ditolak ya, kan di sini ada tombol ini nih untuk chatnya ya. Nah nanti bisa tanyain kok campaign saya ditolak kenapa ya, tanyain aja di situ. Oke, terus ini untuk search ya, untuk mencari campaign rasanya sih nggak perlu ya, karena bisa dicari manual kok. Oke, next kita masuk ke report ya atau laporan nih. Laporan ini mungkin saya juga nggak perhatikan banyak. Yang penting sih ini aja nih, bagian paling atas ya, konversi atau conversion. Ini untuk ngecek dari sekian banyak klik itu berapa sih yang jadi komisi atau yang akhirnya bisa jadi duit itu berapa banyak ya. Karena kan nggak semua klik itu akhirnya orang bertransaksi atau orang beli ya. Oke, caranya pakainya ini klik konversi, terus tentukan tanggalnya ya, mau tanggal berapa nih, contoh nih 7 hari terakhir. Terus ini campaignnya all aja, terus show report. Nah nanti akan muncul nih ya, oh ada 27 konversi, dan rewardnya ada 174.000. Konversinya apa aja nih yang menghasilkan reward? Oh ada YouTube CPI 5.000, 5.000, 5.000 kayak gitu ya. Terus ini sih kalau ini lebih ke daily report ya atau laporan hariannya. Nah kayak gini nih, bisa lihat apa grafiknya seperti apa sih hari ini, ada berapa klik. Jadi kalian bisa membandingkan. Contoh ya, ini kan periode 7 hari terakhir ya. 7 hari terakhir tuh yang rame di hari apa atau seperti apa reportnya, itu kalian bisa lihat ya. Antara klik dan konversi juga ada pembandingnya kayak gitu. Oke. Ini yang bulanan. Nah ini bulanan juga kelihatan grafiknya. Terus apalagi campaign ini coba kita cek ya. Nah di sini teman-teman bisa melihat ya, dari campaign yang sudah dijalankan itu berapa sih total pendapatannya atau total konversinya. Contoh di sini dari campaignnya YouTube nih, ada 24 konversi. Rewardnya 120.000. Dari BBLA Gold ini rewardnya 54.000 dan seterusnya. Kreatif ini sih saya nggak pernah pakai. Monthly device saya juga nggak pernah pakai ya, tapi coba kita cek. Nah di kreatif ini nanti akan saya jelasin deh kalau kita sudah bahas tentang ini ya, tentang pembuatan link atau custom link ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang payment. Payment ini kalau kita sudah ini ya, sudah terima pembayaran ya. Tapi kalau saya juga belum terima pembayaran, jadi di sini datanya masih 0. Jadi komisi yang kita terima itu akan ditransfer ke kita, ke rekening kita kalau nominalnya sudah di atas 200.000. Contoh ya, ini kan saya belum ada 200.000 nih, baru 174.000 ya, belum ditransfer. Nanti kalau sudah 200.000 berarti sudah memenuhi batas minimal untuk ditransfer. Oke, untuk berikutnya ada akun setting. Ini profile seperti biasa, data kita, change password untuk merubah password, bank account ya, ini akun bank ya. Jadi kalau kalian nanti sudah daftar, wajiblah isi ini data-data banknya supaya nanti kalau ada komisi itu bisa langsung diterima lah. Jangan sampai kalian udah dapat komisi banyak tapi nggak ngisi nomor rekening, jadi mereka mau transfer juga bingung ya, harus nunggu kalian ngisi dulu.
Oke, berikutnya adalah referral. Nah, referral ini apa nanti akan saya jelasin tersendiri deh di video khusus ya, di materi khusus karena ini cukup panjang penjelasannya untuk khusus referral. Jadi kita skip dulu. Superpoint juga saya skip dulu. Untuk tools ini adalah tools untuk bikin bio link ya. InPages ini untuk bikin bio link. Nanti akan saya jelasin di video yang terpisah ya untuk ini. Terus ini ada menu support. Kalau kalian mau menghubungi tim tim Access Trade ya, tinggal isi judulnya terus isi pesannya. Kemudian ada fact atau frequently asked question atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain. Nah, ini nanti bisa dibaca aja nih. Academy ini untuk training ya. Jadi beberapa informasi, contoh video-video training tentang SEO, tentang cara bikin website, tentang digital marketing, nanti bisa dipelajari di sini ya. Oke, yang terakhir about us ini kontak dari tim Access Trade ya. Kalian mau cek websitenya, terus ada nomor telepon, email, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Alamatnya pun ada. Oke, jadi kayak gitu. Kira-kira seputar ini ya, seputar dashboardnya dari Access Trade. Mudah-mudahan nanti dengan sering kalian buka ini lama-lama terbiasa, jadi supaya nanti mudah menggunakannya ya. Next video saya akan bahas lagi masih tentang Access Trade ya, pastinya untuk poin-poin yang saya belum jelasin di video-video sebelumnya. Terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya.